NFT, kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan terakhir ya tentang hidroponik. Jadi setelah pertemuan terakhir ini nanti Bapak akan ngasih box satu kelompok satu box. Jadi nanti kalian melakukan penanaman sendiri. Nah, cuman hasilnya per 3 hari sekali itu dicatat, perubahan tanaman dicatat. Karena ini pertemuan terakhir, jadi Bapak minta per kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi kita ada 4 kelompok, per kelompok itu diskusi masing-masing. Nanti hasil dari diskusinya maju ke depan, jelaskan ke teman-temannya. Paham ya? Oke. Kita udah pertemuan udah berapa minggu ya? Udah berapa minggu? Udah kembali ke kelompok masing-masing. Jadi di sini silahkan dicatat materi yang kalian pelajari dari pertama kemarin. Jadi di pertama kemarin kita udah dari pengenalan, semai, penanaman kan, sampai pengecekan air, suhu dan segala macam dicatat. Jadi ini Bapak kasih waktu selama setengah jam ya, 30 menit. Harap dirangkum dari pembelajaran pertama sampai terakhir kemarin. Setelah dirangkum nanti dijelaskan ke teman-temannya. Kita forum diskusi. Paham ya? Oke, setelah ini kita persilakan kepada kelompok 4 untuk menjelaskan materinya. Kepada kelompok 4, Bapak persilakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari. Untuk pertama yaitu pengenalan jenis-jenis hidroponik. Itu ada 6. Ada NFT, kedua DVT atau DWC, ketiga aeroponik, keempat weed system, kelima EBB flow, keenam drip, yaitu kolaborasi antara EBB flow dan aeroponik. Perlu diingat juga ada beberapa penyebab kegagalan hidroponik. 1. Kekurangan oksigen. Cara mengatasinya dengan menggunakan aerator agar tercipta gelombang oksigen. Kedua, pH air yang tidak sesuai. pH air yang baik untuk tanaman adalah 5,5 sampai 6,5. Untuk mengukur pH air dapat menggunakan alat yang bernama pH meter. 3. Nutrisi yang tidak tercampur dengan benar. Untuk mengukur nutrisi dan suhu air dapat menggunakan PDS meter. 3. Cara penyemaian atau penanaman bibit. Menanam bibit yang diinginkan. 1. Menanam bibit yang diinginkan ke rock wool. Kemudian disiram dengan air. Ditunggu hingga bibit tumbuh. Kedua, tunggu 2-4 hari, lalu dipindahkan ke media jenis hidroponik yang kita inginkan. Di sini kami menanam selada dan menggunakan jenis media DFT, yang mana media sudah diisi dengan air nutrisi dan telah diukur suhu dan pH airnya sesuai jenis tanaman yang kita tanam. Contoh, kita menanam selada. ppm yang dibutuhkan yaitu 600 sampai 1600. ppm itu kadar nutrisi. Selain itu, diperlukan perawatan tanaman dari hama dan penyakit. Contoh hama yang menyerang tanaman hidroponik ada tungau, laba-laba, trips, kutu daun, lalat putih, dan agras jamur. Contoh penyakit yang menyerang tanaman hidroponik ada busuk akar, akar membesar, remah semai, bercak, dan embun hitam. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan pestisida. Dan pestisida ini dibagi menjadi
menjadi dua, yaitu insektisida dan fungisida. Cara pemakaiannya bisa dicampur antara insektisida dan fungisida atau juga bisa secara terpisah. Jarak minimal penggunaan pestisida yaitu 1 minggu dan lebih baik jika digunakannya ketika sore hari. Takaran penggunaan pestisida 0, ml per liter air. Setiap penggunaan pestisida diharuskan menggunakan merek yang berbeda-beda karena hama dan penyakit tanaman juga memiliki kekebalan terhadap pestisida itu sendiri. Ya, dipersilakan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Bisa dibantu dijelaskan sistem dari NFT? Bisa digambarkan di papan tulis? Bisa. Ini tuh di sini ada mesin airnya Pak untuk mengalirkan air. Terus di sini ada selangnya untuk mengalirkan air. Di sini ada paralon dan ini lubang untuk tanamannya. Jadi air yang di sini itu dialirkan melalui selang turun dengan dia itu paralonnya miring Pak. Jadi langsung mengalir otomatis ke penampungan air yang ada di sini. Dan ini nanti bisa kembali lagi ke sini secara berskala. Dikembalikan lagi. Berarti dari pojok itu dikembalikan lagi ke penampungan. Berarti digambar gitu ya? Ya. Ini ada itunya Pak, penampungan jamur. Oh, oke. Ya, terima kasih. Silakan kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok 1 angkat tangan mau tanya. Saya Rafli ingin bertanya tentang hama. Hama. Tanya hama tentang apanya nih? Hama di progres saya, misalkan itu kan. Oh, misalnya dengan pemakaian jenis NFT, kamu nanya gimana caranya hama itu bisa ada di situ? Tadi pertanyaannya apa tadi? Kenapa hama bisa ada di tanaman gitu? Kenapa hama bisa ada di tanaman yang kita pakai jenis ini? Oh iya. Berarti pertanyaan kenapa hama bisa ada di tanaman atau di hidroponik yang berjenis NFT ya? Ya. Oh ya. Silakan dijawab. Untuk tanaman ini sendiri, aku misalnya gambar ini tanaman. Iya, nggak apa-apa. Itu kan ilustrasi. Ini ada daun-daunnya. Nah, terus kalau hama, ini bisa misalnya kita nanam cabai. Nah, di situ biasanya kalau sudah tumbuh daun, di balik daunnya itu ada kayak putih-putihnya. Putih-putih itu kutu daun, dia menyerap nutrisi. Kayak gitu. Kalau untuk tanaman jenis ini, dia terhindar dari penyakit busuk akar dan juga akar membengkak. Karena di sini airnya langsung mengalir. Jadi untuk busuk akar dia terhindar. Tapi kalau untuk dari hama, untuk menghindari hama itu tersendiri, tetap bisa menggunakan pestisida. Sudah jelas? Nah, sudah? Kenalkan namanya? Saya Gustiawan mau bertanya sistem DWC itu kayak apa ya? Bisa tolong dijelaskan? Sistem DWC. Oke, sistem DWC. Silakan kelompok 4 dijawab. Untuk pertanyaan sistem DWC atau DFT itu kolam apung yang pernah kita gunakan, yang kayak ada di samping. Untuk untuk ilustrasinya nggak jauh beda dari ini. Kalau NFT itu paralelnya miring, sedangkan kalau untuk NFT dia paralelnya lurus. DWC. DWC kan? DWC kan? Ya. Oh, Ya. Bisa lanjut? DWC kan? Nah, untuk paralelnya sendiri itu lurus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Pramono. Di sini saya akan menjelaskan sistem DFT atau DWC. Di mana sistem DWC atau DFT bisa dibagi menjadi beberapa gen. Gen 1, gen 2, gen 3, dan gen 4. Di sini saya akan mencontohkan salah satu
contoh dari sistem Gen 4. Nah, untuk Gen 4 kita ilustrasikan ini sebagai kolam apung, bentuknya kubus. Nah, setelah itu di bawah sini dia ada yang namanya aerator untuk menghasilkan gelembung udara atau agar air yang tertampung, air nutrisi yang tertampung di dalam kolam ini mengandung oksigen. Karena kalau kekurangan oksigen, tanaman juga akan mati. Kita dipakai dua sisi aerator, di sisi belakang dan sisi depan. Untuk yang sisi belakang ini akan mengalirkan oksigen arahnya ke kiri, sedangkan yang ini ke kanan. Jadi untuk oksigen itu sendiri akan berputar di seluruh kolam. Setelah itu dan putaran ini akan menghasilkan pusaran air yang menghasilkan oksigen lebih optimal. Setelah itu di sini juga ada selang mengambil udara. Untuk selangnya ini diarahkan keluar kolam, untuk mengambil udara dari luar. Di atas ini kita menggunakan styrofoam yang sudah dilapisin sama Aluminium foil. Lubang-lubang ini ada lubang untuk menanam tanaman yang sudah kita semaikan. Jadi tanaman yang sudah disemai kita pindahkan ke sini. Kayak gitu. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tepuk tangan ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Oke, kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan refleksinya seperti tadi, berurutan ya, dari pojok. Silakan. Oke, refleksinya sudah dikumpulkan. Minggu depan kita hari Sabtu libur, jadi pertemuannya kembali lagi di Rabu depan ya. Rabu depan semua kelompok juga suruh hadir. Rabu depan materi kita mengenai penanaman masing-masing. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan semua sudah paham, kita akhiri sampai di sini. PKBM Sinar Tualan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.